Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian saya yang berjudul Pemberdayaan Orang Tua dalam Memilih Jajanan Sehat pada Anak. Layout dari pengabdian ini adalah pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, serta terakhir adalah kesimpulan. Yang latar belakangi pengabdian ini adalah kita ketahui bahwa sepertiga waktu anak itu ada di sekolah. Di sana anak-anak akan banyak dijumpai atau menjumpai makanan-makanan atau jajanan yang dijual oleh penjajah yang ada di sekitar sekolah itu. Pangan jajanan anak sekolah ini banyak selain ditemui di sekolah juga ada di lingkungan sekitar rumah, dan ini selalu rutin dikonsumsi oleh sebagian besar anak-anak yang ada di sekitar kita. Dan seringkali anak-anak ini ketika berangkat sekolah mereka tidak sarapan dan orang tua hanya memberikan uang jajan atau bekal kepada anaknya. Sebagian besar anak ini memiliki kebiasaan makan atau makan jajanan yang kurang baik karena makanan ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Di antaranya adalah kebiasaan orang tua ketika memberikan makanan atau jajanan itu, kemudian teman-teman yang ada di sekitarnya, dan juga idola-idola mereka yang sering kali mereka lihat di media massa, terutama di TV ya. Apalagi di TV banyak sekali iklan-iklan tentang jajanan atau makanan yang memang mungkin tidak semuanya merupakan makanan yang sehat. Dan harapan kita ketika anak-anak ini memakan makanan jajanan ini, apa yang mereka makan ini adalah makanan yang memang itu memenuhi nilai gizi yang baik, sehingga ini dapat memenuhi makanan atau mungkin memberikan tambahan asupan yang itu bermanfaat bagi tubuh mereka. Metode dari pengabdian ini adalah potong lintang. Jadi cara pengambilan sampelnya adalah convenience sampling. Di sini kita memberikan undangan kepada orang tua yang memiliki anak-anak yang masih usia TK dan SD di wilayah RW 25 Pedukuhan Bodeh. Kemudian di sini akan dilakukan penyuluhan atau edukasi, tetapi sebelumnya mereka sudah diberikan flyer yang berisi tentang jajanan sehat yang di situ sudah dijelaskan secara detail, mereka bisa mempelajari. Kemudian untuk anak-anak nanti akan dilakukan permainan yang di situ anak-anak akan diberikan kuis, kemudian mereka disuruh memilih jajanan-jajanan yang ada, itu sebagai bonus mereka, mana di antara jajanan itu yang dipilih oleh mereka. Setelah orang tua itu diberikan flyer, pada saat anak melakukan permainan, ibu-ibu mereka akan diberikan penyuluhan atau edukasi terkait jajanan sehat ini. Hasil dari pengabdian ini adalah usia ibu yang datang itu adalah antara 30 sampai 45 tahun, dan ini didominasi pada usia 35 sampai 40 tahun. Di sana ada 2 RT, yaitu RT 5 dan RT 6, dan tingkat pendidikan ibu mayoritas adalah SMA. Untuk anak-anak, ini didominasi anak usia 5 sampai 12 tahun, dan mayoritas adalah anak SD, dan sebagian besar ini adalah berjenis kelamin perempuan. Hasil dari pengabdian ini adalah sekian banyak anak yang mengikuti permainan itu ketika diberikan kuis atau pertanyaan, mayoritas mereka memilih jajanan yang kurang sehat. Di situ banyak sekali yang paling dominan adalah anak memilih es lilin. Es lilin ini
yang biasanya dijual murah mungkin hanya Rp1.000 dan mungkin gula yang dipakai juga bukan gula asli sehingga ini seringkali akan menimbulkan, eee, kurang nyaman di tenggorokan pada anak. Dan dari hasil distribusi jajanan yang dipilih anak itu adalah lebih dari 75% anak memilih jajanan yang kurang baik atau tidak sehat. Anak-anak ini lebih cenderung memilih makanan yang biasanya menarik secara warna, kemudian atau bau, atau mungkin tampilan, ya. Dan dari hasil ini ternyata ibu-ibu itu mayoritas juga memberikan jajanan itu dasarnya adalah harganya yang murah, atau mungkin jajanan tersebut memang disukai oleh anak-anak. Jadi mereka justru untuk pertimbangan nilai gizi dan kecukupan, kandungan gizi yang ada di dalam makanan itu tidak begitu diperhatikan oleh ibu-ibu itu tersebut. Jadi dari ibu-ibu yang hadir itu hampir 90% itu memberikan jajanan yang kurang baik tadi. Dan mereka juga menyebutkan bahwa anak-anak ini seringkali kalau untuk makan berat lebih senang kalau diberikan mie instan. Dan ibu juga cenderung untuk menuruti kemauan anak tersebut, padahal mie instan sangat tidak bagus kalau diberikan secara kontinu. Karena banyak sekali mungkin ada zat-zat yang memang kurang baik kalau itu dikonsumsi secara berlebihan. Karena memang nanti di dalam tubuh akan menumpuk dan itu juga sulit untuk dimetabolisme atau degradasi. Jadi bisa kita lihat bahwa baik anak maupun orang tua di sini sebagian besar memang memilih makanan atau jajanan yang kurang mendukung atau kurang baik untuk dikonsumsi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi anak dalam pemilihan jajanan ini. Di antaranya adalah memang pengetahuan mereka juga belum paham atau mungkin teman sebayanya, teman bermainnya yang memakan makanan yang disukai dan mereka ikut-ikutan atau mungkin tokoh idola ini yang biasanya sangat berpengaruh ya. Mereka akan melihat TV dan di TV ada iklan-iklan yang itu sangat menarik bagi mereka sehingga mereka tertarik untuk membeli dan memakannya. Kemudian selain itu juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga kebiasaan makan yang diberikan di lingkungan keluarga. Jadi di sini terlihat bahwa ibu itu adalah memegang peranan yang sangat penting dalam pemilihan jajanan ini. Begitu juga kebiasaan-kebiasaan makan yang kita tanamkan kepada anak-anak itu sejak dini. Jadi untuk itu tentu sebagai seorang ibu perlu adanya pengetahuan atau pendidikan tentang gizi yang baik yang itu seyogianya diberikan kepada anak-anak kita ataupun kepada keluarga kita. Dan sebagian anak-anak ini ketika ditanyakan dari mana mereka mendapatkan makanan itu, sebagian besar adalah diberikan oleh orang tuanya, terutama ibunya. Jadi di sini terlihat bahwa ibu itu sangat memegang peranan penting atau kunci pokok dalam pemberian makanan yang baik dan sehat kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, pemberian pemahaman kepada orang tua atau pendidikan tentang jajanan sehat ini memang sangat diperlukan dan pemberian edukasi ini tentunya tidak hanya atau hanya sekali. Jadi ini harus selalu diingatkan kepada ibu-ibu tersebut dan mungkin juga ini perlu juga adanya kerjasama dari orang tua, dari sekolah, kemudian dari juga penjajah makanan yang ada di sekolah tentang kesadaran untuk menyediakan atau menjual jajanan-jajanan yang memang itu sehat dan bermanfaat bagi anak-anak sekolah yang ada di sekitarnya. Dari di sini bisa disimpulkan bahwa 90% ibu yang hadir pada pengabdian ini memberikan jajanan kepada anak dasarnya adalah kesukaan dan jajanan itu mudah didapat dan lebih dari 75% anak memilih jajanan yang tidak sehat. Sehingga ini bisa kita simpulkan lagi bahwa perlu adanya peningkatan pemahaman ibu tentang jajanan sehat ini. Dan dari hasil pengabdian ini diketahui bahwa sebelum dan sesudah pengabdian ini
terlihat bahwa ada peningkatan pengetahuan ibu tentang pemberian jajanan yang memang layak dan seyogianya dipilih dan diberikan kepada anak-anaknya. Dan pemberian pemahaman kepada ibu ini harus dilakukan secara terus-menerus dan tentunya harus ada kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait yang bertanggung jawab terhadap penyediaan jajanan pada anak tersebut. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.